Selamat siang pemirsa, kami kembali hadir di program Tidak Terakhir. Saya Dikri sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Jalan Pemuda Rawamangun menjadi titik baru kemacetan di Jakarta. Jalan yang menyempit akibat ada proyek LRT Jakarta. Proyek ini akan menjadi salah satu titik balik moda transportasi massal di ibu kota. Dengan adanya proyek LRT Jakarta akan menjadikan moda transportasi massal di Jakarta saling terkoneksi. Berikut adalah liputan selengkap mengenai situasi terkini. Pemirsa, kemacetan bukanlah hal yang baru di Jakarta, tetapi kemacetan yang satu ini merupakan imbas dari pembangunan rute baru LRT Jakarta. Nah, pemirsa, bagi Anda para pengguna jalan di ibu kota, Anda harus semakin terbiasa dengan kemacetan yang semakin menjadi-jadi akibat penyempitan jalan di ibu kota. Stasiun LRT Jakarta telah beroperasi sejak tahun 2019 lalu dan telah melayani sekitar 5,8 km yang meliputi beberapa stasiun. Beberapa stasiun tersebut antara lain adalah Stasiun Kelapa Gading atau Stasiun Pegangsaan 2, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulau Mas, Stasiun Equestrian, serta Stasiun Velodrome. Nantinya LRT Rute 1B direncanakan akan beroperasi pada tahun 2026 mendatang. LRT Jakarta tahap 1B akan beroperasi sekitar 6,4 km dan hingga Juli 2024 ini Jakpro menyebutkan bahwa LRT Jakarta telah merampungkan sekitar 22% pembangunan. Adapun nantinya jika sudah beroperasi, LRT Jakarta akan melintasi 5 stasiun, yaitu Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai. Nantinya jika sudah beroperasi, stasiun LRT Jakarta akan menampung sekitar 80.000 penumpang setiap harinya. Desember kemarin, Dewan Transportasi Kota Jakarta juga memberikan rekomendasi kepada Pak PJ Gubernur untuk dilanjutkan ke Dukuh Atas. Jadi tidak hanya sampai dengan Manggarai, tapi dilanjutkan sampai dengan Dukuh Atas. Nah, kenapa Dukuh Atas? Nah, Dukuh Atas nanti kan juga bisa jadi feedingnya LRT Jabodebek, juga bisa jadi feedingnya MRT. Jadi kalau misalnya LRT dari Pegangsaan 2, lalu kemudian Velodrome kemudian sampai dengan Manggarai, lanjut ke Dukuh Atas, maka masyarakat Jakarta sudah bisa terkoneksi semua untuk bisa bergerak kemanapun dari sisi wilayah timur, sisi wilayah utara, selatan, semua bisa bergerak karena sudah terintegrasi semua antar moda transportasi itu. Transportasi ini kan punya dua fungsi. Fungsi yang pertama pasti untuk service demand, service kebutuhan. Fungsi yang ketiga adalah untuk promoting wilayah. Kita tahu kan, Jakarta timur, barat, selatan, utara, pusat, itu kan kita nggak mau ada disparitas. Kita nggak mau antar wilayah itu terlalu jomplang gitu loh. Nah, oleh karena itu tugasnya LRT Jakarta inilah yang menyasar dari utara ke sisi timur. Tetapi kan menyasarnya itu memang betul, kantong-kantong di sana nggak terlalu padat. Tapi ketika dia ada koneksi, ada integrasi di Manggarai, kemudian di Dukuh Atas, maka yang terjadi pergerakan semua wilayah itu akan tersambung, akan terkoneksi dengan baik gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi artinya Jakarta sudah bisa memainkan peran transportasi itu baik untuk promoting wilayah atau juga untuk service demand. Nah, oleh karena itu harus tersambung, harus terintegrasi. Itu kuncinya. Sepanjang tahun 2023, LRT
LRT Jakarta telah melayani sekitar 1.037.162 penumpang. Adapun angka ini berarti sekitar 2.800 penumpang dilayani setiap harinya. Dan angka ini melonjak ketika akhir pekan ataupun hari libur, di mana LRT Jakarta melayani sekitar 3.500 penumpang dalam satu hari. Nantinya LRT Jakarta diharapkan mampu membawa sekitar 750 penumpang dalam satu perjalanan. Namun mungkinkah angka ini terwujud? Akankah LRT Jakarta menjadi jawaban dari kemacetan Jakarta dan menjadi pilihan transportasi bagi warga ibu kota? Mungkin sesekali saya akan pakai ya, tapi untuk LRT itu kan dia mahal ya. To be honest, dia cukup pricey harganya. Kalau misalnya KRL atau Transjakarta itu kan dia flat ya. Ya maksudnya kalau untuk yang dekat-dekat dia 3.500, mungkin naik-naiknya pun masih mentok berapa gitu kan. Dan itu pun ujung ke ujung. Kalau misalnya MRT, LRT terutama yang baru ya, pasti akan pricey banget kan. Dia hampir setiap stasiun akan naik harganya. Jadi ya mungkin kalau urgent atau sesekali pengen gitu, mungkin saya akan coba. Tapi untuk daily menurut saya belum sih. Iya. Apa ya? Kalau masalah waktu lebih efisien waktunya gitu, lebih pas waktunya, bisa ngitung waktu, kita bisa manajemen waktunya bisa kita ini dibanding dengan yang dulu-dulu ya. Atau dibanding dengan yang apa, kalau kita naik mobil pribadi atau kendaraan pribadi tuh kadang estimasi waktunya kita nggak bisa nentuin. Kalau pakai transportasi umum kita udah bisa nentuin estimasi waktunya, sampai sini berapa menit, sampai sini berapa jam kayak gitu. Kemacetan bukanlah hal baru di ibu kota. Pembangunan transportasi publik seperti LRT Jakarta terus dilakukan dan juga ditambah dengan harapan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih menggunakan transportasi publik. Tentunya masih ada berbagai macam alasan mengapa warga memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti faktor ekonomis, kenyamanan, keamanan, dan juga ketepatan waktu. Faktor-faktor tersebut adalah hal-hal yang harus ditingkatkan guna membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. Tentunya Jakarta yang bebas dari kemacetan dan bebas dari polusi udara menjadi harapan banyak orang, bukan hanya warga ibu kota saja. Saya Elsie Casey dan juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Vloganza edisi selanjutnya. Terima kasih atas liputannya. Sayang sekali pemirsa, waktu perjumpaan kita telah habis. Saya Fikri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.